Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Teman-teman mungkin yang sedang mengambil mata kuliah skripsi, misalnya pasti skripsi itu disangkut pautkan dengan tesis dan juga disertasi. Nah, nanti saya coba kasih penjelasannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share, like, dan mengkomennya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman mau follow Instagram saya bisa di @robiuliendra. Oke, yuk silahkan disimak. Oke, teman-teman semua mungkin sering dengar ya kata-kata dari skripsi, disertasi, tugas akhir, maupun tesis. Tapi teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Yuk kita coba bahas untuk menambah pengetahuan saja. Yang pertama, kita ngobrolin soal skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi itu berasal dari kata scriptum atau bahasa Inggrisnya script, yaitu tulisan ilmiah untuk membedakannya dari tulisan non-ilmiah seperti fiksi ataupun bentuk-bentuk penulisan esai dan opini. Jadi secara garis besar, skripsi itu merupakan penulisan ilmiah. Apa yang membedakannya dengan novel, karya fiksi, dan lain? Karya ilmiahnya. Nah, skripsi ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa strata 1 atau tingkat 1. Biasanya S1 itu mengerjakan tugas akhirnya adalah skripsi. Nah, karena skripsi itu adalah tulisan ilmiah, berarti sangat terikat secara ketat dengan kaidah dan norma-norma dari penulisan ilmiah. Jadi kalau teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, pasti ketika bimbingan akan mencontoh format penulisan yang sudah dibuat oleh fakultas yang berisi kaidah-kaidah ilmiah. Salah satu contohnya adalah kaidah ilmiah itu bahasanya harus baku. Nggak bisa kita buat bahasa yang seperti kita ucapkan sehari-hari. Nah, contoh-contoh lain kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah antara lain adalah substansi tulisan yang mengupas suatu fenomena dengan memakai acuan teori yang sudah diakui keberadaan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Jadi kita ngobrolin kalau skripsi ini teori, dan teori-teorinya ini sudah diakui oleh ilmu pengetahuan, khasanah ilmu pengetahuan. Didapat dari mana substansi tulisan tersebut? Makanya ketika kita mengerjakan skripsi, itu pasti yang ditanya adalah referensi jurnalnya. Karena jurnal merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang dipublikasikan. Yang kedua adalah kaidah-kaidahnya, yaitu mencakup juga kaidah dalam teknik-teknik baku penulisan ilmiah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita ngobrolin soal skripsi, pasti ngobrolin soal kaidah-kaidah ilmiah. Misalnya contoh, yaitu teknik mengutip. Gimana sih cara mengutip atau mengambil referensi dari tulisan orang lain. Kemudian penulisan kepustakaan itu bagaimana. Penulisan footnote atau catatan kaki itu gimana. Bentuk outline tulisan, formatnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih cara menulis table, kemudian singkatan maupun pilihan diksi yang lebih ketat. Sedapat mungkin memakai teknik denotatif bukan konotatif. Jadi kalau kita mengerjakan skripsi, itu kita akan dihadapkan sama hal-hal ilmiah yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan sampai teman-teman yang kebiasaan bahasanya itu tidak baku, nggak tahu cara menulis itu gimana, itu mulai belajar dengan mengerjakan skripsi. Nah, kemudian secara umum skripsi itu dapat didefinisikan seperti ini, teman-teman. Skripsi itu dibuat bagaimana si penulis, jadi si penulis skripsi itu mencoba menjelaskan gejala dengan merujuk kepada satu atau lebih teori. Jadi kita menjelaskan sesuatu permasalahan atau solusi dari sebuah permasalahan itu berdasarkan antara satu atau lebih teori. Jadi banyak merujuk ke teori-teori kalau skripsi. Dari pengertian ini dapat terlihat bahwa suatu karya skripsi yang dipentingkan adalah rujukan ilmiahnya.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan skripsi, itu pasti dosen pembimbingnya, referensi jurnal kamu harus 20, kamu harus baca 20 paling sedikit, harus 30 jurnal, karena kalian akan merujuk teori-teori ilmiah. Dengan pengertian ini, teman-teman, substansi pengertian skripsi terletak pada usaha untuk menjelaskan atau eksplanasi dan mungkin pemberian yang lebih jelas deskripsi dari suatu gejala. Jadi, udah mulai kegambar nih, kalau misalnya saya kuliah strata 1, saya akan mengerjakan tugas akhirnya namanya skripsi. Dan salah satunya yaitu bentuk kaidah ilmiah dan semua solusinya itu diambil dari rujukan-rujukan referensi jurnal dari teori-teori tertentu. Boleh satu ataupun boleh lebih. Nah, kemudian yang kedua, apa sih tesis gitu ya? Kalau skripsi udah hampir paham, tesis nih. Tesis ini merupakan tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa tingkat S2 atau tingkat magister. Biasanya tugas akhirnya disebut dengan tesis. Nah, tesis menurut pengertiannya adalah pengajuan suatu proposisi teoritis atau tesa, gitu ya. Dan lewat pembuatan tesis ini, tesa atau academic standpoint ya, sekaligus harus dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang sudah harus lebih advance atau lebih lebih tinggi. Tidak lagi sekadar deskripsi, tapi layaknya berada pada taraf teori testing, gitu ya. Jadi bedanya tesis sama skripsi, kalau skripsi itu kita merujuk teori, jadi kita menjelaskan atau menggambarkan solusi itu dengan satu atau dua teori. Tetapi kalau dengan mengerjakan tes, teman-teman naik level. Jadi teorinya naik level dan kemudian tidak hanya merujuk tapi mentesting teori tersebut. Apakah teori ini bisa masuk ke dalam solusi yang kita tawarkan? Dengan serta-merta kaidah teknik-teknik penulisan ilmiah yang sudah ada itu disebutkan di atas harus dikuasai dengan baik. Jadi penelitian tentang kaidah-kaidah penelitian yang sudah dijelaskan di skripsi tadi itu udah harus dianggap sudah dikuasai. Nah, perbedaan yang mendasar antara skripsi dan tesis, dalam tesis pengajuan suatu tesa atau academic standpoint adalah roh dari suatu penelitian. Nah, itu bedanya. Karena dimaksud dan tujuan pembuktian tesis ini, maka metodologi penelitian yang dipakai untuk membuktikan tesa tadi harus sudah lebih advance. Tadi udah dijelaskan bahwa teorinya sudah lebih advance. Untuk membedakan dengan penelitian yang dilakukan kalangan-kalangan di luar tuntutan untuk menjadi akademisi, survei, riset pemasaran, atau lembaga-lembaga polling lainnya. Jadi kalau misalnya di tesis itu lebih ke testing teori dan biasanya teori-teorinya harus lebih advance lagi gitu ya. Nah, yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga adalah disertasi. Disertasi itu adalah tugas akhir mahasiswa tingkat akhir. Jadi sekolah kita berakhir di tingkat akhir yaitu doktoral atau S3. Disertasi pada hakikatnya adalah mengembangkan lebih lanjut dari suatu tesis. Dengan kata lain, pengajuan suatu proposis teoritis dan teknik penulisan baku seperti tesis adalah hal yang mutlak. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin penyempurnaan. Kalau di skripsi tadi hanya merujuk teori, di tesis mulai mengambil bagian-bagian yang memang ke testing teori, dan ini harus sudah menggunakan testing teori yang sudah mutlak. Namun yang membedakan dari tesis adalah keluasan, ekstensif, dan kedalaman depth dari pembuktian tesanya harus lebih advance. Jadi kalau teman-teman yang sedang kuliah S3 itu biasanya hanya mengambil satu topik yang memang kecil tapi dibahas secara dalam gitu ya. Berbeda kalau skripsi itu bisa nyebar banget, tesis mungkin lebih lebar lagi, tetapi kalau misalnya disertasi itu membahas satu keilmuan. Satu pembahasan detail ya, bukan satu keilmuan, jadi satu pembahasan detail yang memang sangat sempit sekali. Namun, idealnya suatu disertasi itu harus lebih dari sekedar pengujian teori. Jadi disertasi itu lebih dari sekedar pengujian teori yang seperti yang ada di tesis. Lebih lanjut, itu memungkinkan mengajukan suatu terobosan teori yang baru. Nah, kita bisa mengembangkan teori yang ada di tesis menjadi disertasi, jadi mengembangkan. Jadi kalau bisa semacam
teori building. Jadi membangun teori, kalaupun belum memungkinkan dilakukan teori building, paling tidak ada sesuatu hal yang baru yang dihasilkan dari suatu karya disertasi. Jadi kalau melihat teman-teman yang disertasi itu pasti ruwet banget karena bukan hanya menguji si teori atau menyadur teori, tetapi kalau bisa membuat teori yang baru gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa lihat di tabel nanti, saya ada beberapa poin tentang perbedaan umum yang saya bisa simpulkan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ada nomor, aspek, kalau skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, yang pertama aspek jenjang. Nah, tadi kita udah dengarkan bahwa skripsi itu adalah S1, tingkat S1, kalau tesis itu dikerjakan S2, disertasi itu tingkat S3. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahannya dapat diangkat dari pengalaman empirik tidak mendalam gitu ya. Kalau yang skripsi, kalau yang tesis diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik bersifat mendalam. Yang ketiga, kalau disertasi berdasarkan aspek permasalahan diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik bersifat yang mendalam. Kemudian ada kemandirian penulis. Kalau di skripsi itu 60% peran penulis, 40% pembimbing. Jadi masih banyak bantuan pembimbing. Kalau S2 untuk tesis 80% penulis, 20% pembimbing. Itu udah mulai dilepas. Kalau yang disertasi itu 90% penulis dan peran pembimbing hanya 10%. Kemudian aspek apa lagi? Bobot ilmiah. Itu bisa di range rendah atau sedang. Kalau tesis sedang sampai tinggi, pendalaman atau pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada. Kemudian kalau disertasi itu tinggi, tertinggi di bidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru di dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian pemaparan biasanya dominannya deskriptif kalau untuk yang skripsi. Kalau untuk yang tesis, deskriptif dan analitis, dan kalau yang disertasi itu dominan analitis. Kemudian yang keenam adalah model analisis. Model analisisnya kalau yang skripsi itu rendah sampai sedang, kemudian kalau tesis sedang sampai tinggi, kemudian kalau disertasi itu tinggi. Nah, kemudian yang ketujuh, jumlah rumusan masalah kalau di skripsi itu biasanya 1 sampai 2 gitu ya. Kalau tesis itu minimal 3, kemudian kalau disertasi itu lebih dari 3. Dan yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu metode uji statistik. Biasanya kalau skripsi uji kualitatif, ada uji deskriptif, uji statistik parametrik, uji satu pihak atau dua pihak, atau statistik non-parametrik, tes binomial, chi kuadrat, rantes, kemudian uji hipotesa komparatif, uji hipotesa asosiatif, korelasi, regresi, uji beda, uji chi-square, dan lain-lain. Itu pasti akan masuk ke skripsi. Nah, kalau yang tesis itu biasanya memakai uji kualitatif lanjut atau regresi ganda, atau korelasi ganda, atau multivariate atau multivariate lanjutan, regresi dummy, data panel, persamaan simultan, regresi logistik, log linear analysis, ekonometrika statistik dan dinamik, time series, ekonometrik, path analysis, dan SEM. Itu untuk yang S2. Yang ketiga, kalau yang disertasi sama dengan tesis dengan metode yang lebih kompleks. Biasanya itu lebih kompleks terus kalau yang disertasi. Kemudian berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang ke-9, jenjang pembimbing atau penguji. Misalnya skripsi kamu harus dibimbing sama minimal magister. Kalau yang tesis minimal dokter dan magister yang berpengalaman. Yang ketiga, disertasi itu minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Orisinalitas penelitian, biasanya replika penelitian orang lain, tempat kasusnya berbeda. Kemudian mengutamakan orisinalitas, harus orisinil. Kemudian penemuan hal yang baru, kalau di skripsi itu tidak harus, tesis diutamakan, kemudian kalau disertasi itu diharuskan. Kemudian selanjutnya adalah publikasi hasil penelitian, misalnya kalau di skripsi itu kampus internal dan disarankan nasional kalau untuk publikasinya. Kalau tesis minimal nasional, kemudian kalau disertasi itu nasional dan internasional. Kemudian jumlah rujukan daftar pustaka minimal 20, kalau untuk skripsi
tesis 40 dan disertasi itu minimal 60. Dan yang terakhir, untuk metode program statistik yang biasa digunakan, kalau skripsi ya bisa kualitatif, manual, Excel, SPSS. Kalau yang tesis kualitatif lanjut, SPSS, EView, Listrel, Amos untuk pengujian statistiknya. Kemudian ada kalau disertasi itu kualitatif lanjut, SPSS, EView, Listrel, Amos, dan lain-lain. Nah, itu pembahasan yang agak panjang teman-teman untuk membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi yang kata-kata ini sering berseliweran di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari saya. Apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Saya rasa itu cukup. Nanti teman-teman bisa share diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share, like, dan komen. Dan juga kalau misalnya mau berteman dengan saya di Instagram, silahkan follow Instagram saya @robiuliendra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.